Jelas kemarin di media sosial sempat muncul bahwa yang melakukan framing itu adalah anak abah. Yang kedua, kelompok sakit hati. Yang ketiga, mereka dari kelompok lowbat. Ya, kalau kita bicara lowbat, kita ingat itu adalah Pilpres 2024 lalu. Frame ini atau klaim ini sering ditujukan kepada para pendukung Ganjar Pranowo. Ada sebuah kabar yang cukup mengejutkan ya, bukannya cukup membuat para netizen berkomentar pro dan kontra, yaitu dinobatkannya mantan Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo sebagai satu dari 5 tokoh terkorup dunia. Oleh siapa? Yaitu oleh sebuah organisasi jurnalistik investigasi independen yang berpusat di Belanda. Nah, organisasi bernama OCCRP. OCCRP ini sebenarnya sudah berdiri 10 tahun yang lalu. Jadi memang kegiatannya adalah mengawasi dan melakukan survei terhadap tokoh-tokoh dunia yang diduga itu melakukan kejahatan terorganisasi dan korupsi dari negara masing-masing. Nah, pada tahun 2024, mereka menjaring 5 nama. Salah satunya adalah Joko Widodo. Dan juga ex-diktator Suriah yang saat ini melarikan diri ke Rusia. Nah, itu bisa dicek di Google ya, siapa diktator Rusia itu. Nah, itu kita nggak usah bahas yang lain, tapi kita membahas mantan presiden kita, yaitu Joko Widodo. Yang dulu pernah diklaim punya approval rating di atas 60 bahkan 70%. Nah, kira-kira apa ini tangkapan dari para pendukung Jokowi? Yang jelas kemarin di media sosial sempat muncul bahwa yang melakukan framing itu adalah anak abah. Yang kedua, kelompok sakit hati. Yang ketiga, mereka dari kelompok lowbat. Ya, kalau kita bicara lowbat, kita ingat itu adalah Pilpres 2024 lalu. Frame ini atau klaim ini sering ditujukan kepada para pendukung Ganjar Pranowo. Tapi mereka lupa bahwa organisasi ini bukan organisasi di dalam negeri, dari Indonesia, tapi dari luar negeri. Mereka punya pertimbangan-pertimbangan objektif untuk menilai seseorang. Apakah orang itu terindikasi korupsi atau kejahatan organisasi atau tidak. Dan mereka juga menjaring dari pendapat publik dari masing-masing negara mereka. Ya, artinya di sini sangat berlebihan apabila bahwa pemberitaan tentang Jokowi sebagai tokoh terkorup ini diinisiasi atau istilahnya di framing oleh kelompok-kelompok yang saya sebutkan di depan tadi. Nah, ada hal menarik juga ya, kemarin dari pembicaraan talkshow di salah satu podcast, Ibu Koni, Profesor Koni yang saat ini menjadi dosen di Rusia, juga sempat istilahnya men-spill nama, yaitu Ibu Iriana, yang kabarnya juga tersangkut dalam kasus korupsi di Indonesia. Apakah itu benar ya? Itu pernyataannya Ibu Koni ya, bukan pernyataan saya. Itu bisa dicek di podcast Akbar Faisal, baru sehari yang lalu. Nah, tentu kita ingat kenapa Bu Koni bisa mengatakan begitu, karena kan beberapa waktu lalu sebelumnya kan Sekjen PDIP Hasto itu dinyatakan sebagai TSK atau tersangka oleh KPK. Nah, kemudian muncul sebuah video bahwa ternyata Hasto ini dititipin dokumen-dokumen penting yang menyangkut korupsi petinggi-petinggi Indonesia. Tak terkecuali bekas kadernya PDIP Perjuangan sendiri, yaitu Presiden Jokowi. Apakah itu valid atau enggak? Ya, itu hanya Bu Koni dan Pak Hasto yang tahu. Kita sebagai rakyat jelata hanya bisa menilai, oh begini toh permainan elit ini ya. Mereka berusaha menarasikan seolah-olah rakyat itu harus kerja keras, itu harus patuh pada pemerintah. Tapi di belakang itu mereka mengeruk keuntungan negara, membegal APBN kita
untuk kepentingan pribadi. Ya, contoh paling gampang seperti yang kasus korupsi yang menimpa Harvey Muiz, suami dari mantan artis Sandra Dewi, dan juga kroninya yaitu Helena Lim. Mereka dua-duanya tersangkut korupsi yang nggak main-main gitu loh, 300 triliun ya. Dan mereka cuma dihukum ringan karena alasan hakim mereka tulang punggung keluarga dan sangat sopan saat menjalani persidangan. Ternyata reaksi netizen luar biasa. Maksudnya reaksi yang negatif ya. Ya, mereka ada beberapa yang mengatakan ya, berikan kami 300 triliun, kami siap di penjara 6,5 tahun. Nah, luar biasa ternyata praktek korupsi di Indonesia ini. Bukan lagi yang fenomena yang kecil, tapi seperti fenomena gunung es ya. Bisa jadi yang muncul sekarang ini di permukaan itu adalah fenomena-fenomena yang kecil, yang nggak kelihatan besar, tapi di bawahnya itu mungkin seperti gunung. Jadi di permukaan air itu seperti gunung, yang muncul kan cuma ujung-ujungnya aja. Ya, kita nggak tahu juga kebenarannya seperti apa, tapi yang jelas dugaan itu ada, karena Indonesia ini menempati urutan 34 dari 100 lebih negara dalam indeks korupsi yang dirilis oleh Masyarakat Transparansi Internasional yang mengawasi tentang praktek korupsi di berbagai negara. Nah, dengan dinobatkan Jokowi sebagai tokoh terkorup, itu memberikan validasi, indikasi dari Masyarakat Transparansi Internasional ini bahwa Indonesia sebenarnya mengalami krisis yang luar biasa, korupsi yang luar biasa. Tapi yang menjadi masalah, kalau elit bisa berpesta-pora dengan hasil korupsi mereka, kok rakyat yang disuruh bayar? Itu harusnya menjadi perhatian kita. Presiden Jokowi mewarisi utang hampir 10.000 triliun ya, kalau dihitung-hitung ya, kurang lebih lah. Tapi sekarang ini justru rakyat yang harus bayar utang itu. Tapi apakah hasil utang itu juga bermanfaat? Ya itu perlu diaudit. Tapi yang jelas hasil perilisan PPATK kemarin, proyek-proyek nasional yang biayai utang itu ternyata tidak sepenuhnya digunakan untuk pembangunan. Sekitar 30% itu merembes kepada operator-operator PLN itu. Apakah itu bentuknya juga setoran kepada atasan mereka? Ya, kalau kita kaitkan dengan penobatan Jokowi sebagai presiden terkorup, bisa jadi. Karena pastinya kabarnya juga setiap korupsi itu tidak mungkin lepas perhatian dari atasan mereka. Apalagi sering kita dengar bahwa kasus korupsi di Indonesia itu jadikan alat hukum. Seperti yang disitir oleh Uskup Jakarta menjelang hari Natal yang lalu, bahwa korupsi itu dijadikan alat untuk menyandera lawan-lawan politik untuk kepentingan politik tertentu. Ini yang terjadi hari ini. Kenapa kelihatannya di Indonesia itu kasus korupsi hanya menjaring istilahnya remah-remah, tapi tidak pernah bisa menjaring kelas-kelas kakapnya. Ya, karena dibalik itu antara penguasa dan pengusaha itu sekarang tidak bisa dibedakan lagi. Ya, sekarang pengusaha jadi penguasa, penguasa menjadi pengusaha. Ya, akhirnya kita sulit membedakan siapa pelaku sebenarnya. Karena semua sudah menjadi satu kesatuan. Jadi kalau ibaratnya pohon itu sudah busuk dari bawahnya. Satu-satu caranya adalah dengan ditebang. Tapi kalau ditebang ya pasti rusak lah. Hancurlah negara ini, ambruk negara ini. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Saya nggak tahu secara persis ya. Tapi yang jelas setiap zaman itu punya cara sendiri, ada hukum alamnya. Bagaimana untuk menyeleksi orang-orang yang seperti itu. Entah itu dengan cara halus maupun dengan cara kasar. Ya, kita nggak tahu seperti apa. Yang jelas ini adalah bentuk pernyataan keprihatinan kita bahwa elit-elit politik yang selama ini kita percaya, presiden yang selama ini kita agung-agungkan sebagai bapak infrastruktur, kok
tiba-tiba dinobatkan sebagai tokoh terkorup. Nah, ternyata tidak hanya dia, tapi juga istrinya yang seperti yang disepil oleh Ibu Kony Rahakundini dari Rusia kemarin. Nah, kalau anak dan menantunya sudah menjadi rahasia umum, dan sampai sekarang kasus-kasus mereka juga ya nggak ada yang berani menyentuh ya. Ya karena harus kita pahamin juga, koruptor itu tidak pernah bekerja sendirian. Mereka itu terorganisir, dan mereka juga biasanya itu melibatkan penegak hukum, entah itu kepolisian, kejaksaan, KPK. Nah, kalau kita bicara KPK, memang hari ini KPK itu cuma etalase untuk menanggulangi korupsi. Faktanya mereka tidak banyak bekerja benar-benar untuk memberantas korupsi, tapi hanya berdasarkan pesanan-pesanan elit politik. Misalkan untuk menjatuhkan siapa lawan-lawan politik mereka. Ini harusnya menjadi perhatian kita bahwa KPK ini sekarang sudah tidak ada gunanya lagi. Hanya menjaring terduga korupsi yang receh-receh gitu ya. Tapi gitu mereka membidik menteri atau mungkin keluarga presiden, mereka nggak akan berani. Karena apa? Kalau mereka berani ya posisi mereka tidak aman. Itu yang terjadi hari ini. Ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Tulis komentar di bawah apabila ada usul-usulan, ada kasus, ada tema-tema yang perlu kita bahas.